Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, mata pelajaran Siat dan Tamadun Melayu, akan membahas tentang dinamika keislaman di Laos yang beranggotakan saya sendiri, Endrido Saputra, Habibie Putra Indrizal, dan Khairul Saleh. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama itu tentang profil singkat negara Laos. Negara Laos adalah republik yang dikelilingi oleh daratan dan terletak di bagian utara semenanjung Indochina. Laos berasal dari kata Lansang yang artinya kerajaan gajah. Negara ini satu-satunya negara kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki laut. Laos merupakan salah satu negara dari 5 negara komunis yang ada di Indonesia. Luas wilayahnya sekitar 236.800 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 6,6 juta jiwa, bergabung dengan ASEAN sejak tahun 1997. Tetapi negara yang terkurung daratan ini atau landlocked country ini baru membuka diri seluas-luasnya dengan negara lain pada tahun 2004. Berdasarkan sensus tahun 2019, dari 7.105.358 penduduk Laos, mayoritas Laos beragama Buddha dengan jumlah 4.601.535 jiwa atau 60,50%. Penganut agama Kristen ada sekitar 708.585 jiwa atau 8,80%, yang umumnya dianut etnis Kemau. Dari sensus tahun 2019, 30,70% penduduk Laos tidak beragama atau tidak mengikuti kepercayaan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Khairul Saleh. Baik, selanjutnya sejarah masuknya Islam ke Laos. Agama Islam pertama kali masuk Laos melalui para pedagang Cina dan Yunani ke Laos, namun juga ke negara tetangganya seperti Thailand dan Burma. Oleh masyarakat Laos dan Thailand, peninggalan kaum Cina yang ada hingga hari ini adalah beberapa kelompok kecil komunitas Muslim yang tinggal di dataran tinggi dan perbukitan. Astaga. Muslim Laos didominasi oleh para pendatang dari kawasan Asia Selatan dan juga Muslim Kamboja. Khusus untuk Muslim Kamboja, mereka adalah para pengungsi dari rezim Khmer berkuasa. Mereka melarikan diri ke negara tetangga mereka atau Laos. Setelah pemimpin rezim Pol Pot menyuruhkan gerakan pembersihan masalah etnis Kamboja Cham, Muslim dari tanah Kamboja. Kini, Laos diperkirakan ada sekitar 200 orang Muslim Kamboja. Mereka memiliki masjid sendiri yang bernama Masjid Azhar atau yang oleh masyarakat lokal dikenal dengan nama Masjid Kamboja.
Masjid ini berlokasi di sebuah sudut di distrik Chantaburi, Vientiane. Meski berjumlah sangat sedikit dan tergolong miskin, mereka teguh memegang agama. Umumnya, mereka adalah penganut mazhab Syafi'i. Berbeda dengan komunitas Muslim Asia Selatan dan Vientiane yang menganut mazhab Hanafi. Corak mazhab umat Islam di bidang fikih dan akidah di Laos. Pemahaman keagamaan Islam di Asia Tenggara, ajaran Islam yang memadukan unsur fikih, kalam, dan tasawuf sebagai satu kesatuan yang diajarkan oleh para penganut Islam yang datang dari Arab, India, maupun Persia. Ketiga aspek ini masuk bersamaan dengan masuknya Islam ke tanah Melayu melalui jalur perdagangan atau perniagaan pada abad ke-7 Masehi. Jalur ini memberikan dampak yang besar dalam penyebaran Islam. Pembuktian akan peran penting perdagangan sebagai sebuah cara Islam diperkenalkan di Asia Tenggara terlihat dengan persamaan yang dimiliki oleh setiap negara-negara di Asia Tenggara dalam menganut suatu mazhab keislaman. Fikih Syafi'i menjadi dominan dalam ruang lingkup peribadatan bagi sebagian besar populasi Muslim di kawasan Asia Tenggara. Tarekat sebagai bagian terakhir yang menjadi identitas Islam di Asia Tenggara dalam ruang lingkup tasawuf diwarnai oleh berbagai macam aliran yang lazimnya memiliki keterikatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maupun dengan para khalifah Rashidin. Tarikat yang mempengaruhi Islam di Asia Tenggara diwakili oleh 9 kelompok tarikat, yaitu Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Rifaiyah, Syadziliyah, Chistiyah, Syattariyah, Ahmadiyah, Idrisiyah, Tijaniyah, dan Alawiyah. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Khairul Saleh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Habibi Putra Indrizal. Kepada Habibi Putra Indrizal kami persilakan. Baik, sini saya akan melanjutkan dari Khairul Saleh, yaitu hukum perkawinan bagi umat Islam di Laos, yaitu pemberlakuan hukum keluarga Muslim masih menjadi problem bagi komunitas Muslim minoritas. Namun proses demokratisasi yang harus berlangsung di seluruh dunia dengan didukung oleh fenomena globalisasi dan berbagai perangkatnya saat ini secara bertahap diharapkan membentuk paradigma politik Asia Tenggara yang baru. Meskipun untuk beberapa negara dipastikan prosesnya sangat lamban karena warisan masa lalu masih bertahan lama. Hal ini terutama bagi komunitas Muslim di wilayah Indochina, Myanmar, Vietnam, Kamboja, dan Laos. Di daerah pedesaan, di beberapa negara di Asia Tenggara, pernikahan usia dini adalah hal biasa. Para orang tua juga tidak segan menikahkan anak mereka atau mengizinkan pasangan yang masih berusia muda. Mahar juga biasanya kecil dan pembayarannya pun dapat ditangguhkan. Hal ini disebabkan karena persyaratan melakukan poligami diperketat, terutama terkait persetujuan istri. Selain itu, hanya sedikit lelaki yang memiliki penghasilan yang cukup untuk menopang hidup dua istri atau lebih. Setelah menikah, kaum istri umumnya mengumpulkan nafkah pada suami. Dinamika Muslim minoritas di Laos.
dengan hanya 0,01% dari total penduduknya yang sebagian besar beragama Buddha, Laos dikategorikan sebagai salah satu negara kecil di Asia Tenggara yang dengan jumlah muslim terkecil di kawasan tersebut. Saat ini, Laos kurang lebih terdiri dari 18 provinsi. Sebagian besar dari muslim Laos hingga di Vientiane. Saat ini, sebagian besar muslim di Vientiane bekerja sebagai pembisnis. Mereka berusaha di bidang tekstil, ekspor-impor, atau melayani komunitas mereka sendiri dengan menjual daging atau pemilik restoran halal. Beberapa restoran yang dikelola oleh Muslim asal India terletak di kawasan Strait of Manfurat Road, dan dua atau tiga restoran halal lainnya berdiri di persimpangan Jalan Bonsai dan Nong Bon Road. 4 minoritas Muslim Laos pun menetap di sejumlah daerah dengan damai, meskipun bisa dikatakan mereka masih hidup dengan pengetahuan tentang Islam yang seadanya. Baik, saya kembalikan dengan moderator. Baiklah, terima kasih kepada Habibie Putra. Sekian dari kami kelompok 6. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.